Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa sekalian, mahasiswa Stipna Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nur Ahmadiyah, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam fasilitas sehingga kita dapat berhadir hari ini untuk melanjutkan perkuliahan kita. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya tentang perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam, maka terlebih dulu kita mengenal atau mengetahui pengertian perencanaan. Ini pada bab 1 ini kita mempelajari tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Perencanaan itu dalam bahasa Inggris dikenal dengan planning. Planning itu artinya perencanaan. Planning juga persiapan menyusun sesuatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada tujuan tertentu. Kalau dikaitkan dengan perencanaan pembelajaran, perencanaan sistem pembelajaran pendidikan agama Islam, maka kita harus sebelum mengajar punya perencanaan. Artinya membuat persiapan mengajar. Jadi jangan sampai mengajar itu tanpa persiapan. Sekalipun kita memiliki kemampuan. Apabila kita sudah memiliki perencanaan, berarti kita sudah dapat melakukan persiapan yang terarah, yang terstruktur. Artinya kita juga dapat menyusun sesuatu keputusan berupa langkah-langkah. Maka tentu dibuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan. Untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, maka kita hendaklah memilih dulu ya kompetensi inti. Nah, ini yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Apa kompetensi intinya? Apa kompetensi dasar? Dari kompetensi inti itu dijabarkan lahirlah yang namanya kompetensi dasar. Dan itu sudah ada di silabus. Maka silabus itu ada kompetensi dasar, dari kompetensi dasar itu dapat kita jabarkan. Nah, nanti lahirlah yang namanya indikator. Ya. Idealnya kalau indikator kita buat 5 dari satu kompetensi dasar, dari kompetensi dasar itu kita buat indikatornya 5, berarti evaluasinya juga 5. Ya. Begitu juga kunci jawabannya juga 5. Begitu. Sekarang kalau kita ikuti ya bagaimana pendapat William tentang perencanaan. William Hewan, ini adalah namanya William Haji ya Hewan dalam Abdul Majid menjelaskan bahwa perencanaan itu adalah menentukan apa yang dilakukan. Jadi apa yang dilakukan itu sangat menentukan sekali yang namanya perencanaan itu.
Jadi sangat menentukan sekali. Jangan sampai mengajar tanpa perencanaan. Menentukan apa yang dilakukan. Karena perencanaan ini kan berisi rangkaian, putusan yang luas, dan penjelasan-penjelasan tentang tujuan. Di perencanaan itu ada tujuan. Tujuan pembelajaran, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode. Nah, jadi apa metode dan prosedur tertentu dan menentukan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Nah itu. Kemudian menurut Cokro Mijoyo dalam ini mengutip pendapat Haryanto, ini menjelaskan bahwa perencanaan itu mencakup 3 pengertian. Jadi paling tidak perencanaan itu ada 3. Pertama, suatu proses persiapan sistematik mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, perencanaan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber yang ada secara efisien dan efektif. Ketiga, perencanaan itu adalah menentukan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan. Jadi ini kalau menurut pendapat ahli begitu. Namun dari beberapa pendapat para ahli itu kalau kita simpulkan apa yang dimaksud dengan perencanaan secara umum. Jadi perencanaan secara umum itu suatu cara yang dilakukan seseorang secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, begitu. Jadi sekarang kita pelajari lagi pengertian sistem. Apa itu sistem? Karena kita mempelajari tentang pengertian sistem. Sistem itu cara. Jadi sistem itu adalah seperangkat komponen. Bisa diartikan bahwa sistem itu cara. Kalau di sini di dalam buku ini dijelaskan bahwa sistem itu adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling terintegrasi. Terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi pendidikan agama Islam ini bisa terintegrasi. Kalau misalnya fikih komponen fikih. Fikih itu bisa terintegrasi dengan sejarah kebudayaan Islam. Tapi bisa juga terintegrasi dengan mata pelajaran lain, misalnya yang berhubungan dengan hitungan zakat. Nah, itu sudah terintegrasi dengan matematika. Jadi pendidikan agama ini terintegrasi dengan mata pelajaran sains, itu bisa dimasukkan. Nah, misalnya sistem pembelajaran yang terdiri dari tujuan, pembelajaran, materi, metode, media, dan alat sumber belajar, serta evaluasi pembelajaran. Semua ini akan bermuara kepada pencapaian tujuan pembelajaran yang dimaksud. Nah, ini yang namanya sistem. Ini adalah sistem. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Sebagai interaksi antara pengajar dengan satu atau lebih individu. Jadi dalam pembelajaran itu kan ada interaksi. Jadi pembelajaran itu mentransfer ilmu. Tapi di dalam pembelajaran itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga pembelajaran itu adalah ada unsur mendidik. Kalau ada pembelajaran, tentu ada unsur pendidikan. Karena ranah pendidikan kita itu ada yang namanya ranah sikap. Ranah sikap itu dibagi 2, ada sikap sosial, sikap spiritual, kemudian ada lagi yang namanya ranah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bisa pembelajaran. Nah, artinya di situ ada input, ada output melalui sebuah proses, itu pembelajaran. Nah, kemudian
ada yang namanya keterampilan. Siswa-siswa terampil dapat melaksanakan sholat. Ini yang berhubungan dengan mata pelajaran fikih. Ya, dapat melaksanakan wudhu dengan baik. Ya, dapat melaksanakan ibadah puasa. Itu. Begitu juga artinya siswa memiliki akhlakul karimah. Ini yang berhubungan dengan komponen akhlak. Nah, yang berhubungan dengan komponen ya Al-Quran, siswa bisa membaca Al-Quran, ya, memahami juga kandungan-kandungan Al-Quran. Nah, termasuk juga siswa ya bisa memahami ya kandungan-kandungan hadis. Nah, begitu. Nah, jadi pembelajaran itu tentu sekarang yang dituntut bukan caranya manual. Jadi pembelajaran sekarang kita ini bukan hanya menggunakan papan tulis, kapur, tulis, itu saja, bukan hanya foto, grafis saja. Nah, selain itu juga perlu adanya yang namanya slides. Ini kan agar bervariasi pembelajaran kita. Ada yang namanya film, audio, ya, video, tape, fasilitas. Nah, ini perlu. Karena itu sekarang pembelajaran kita pembelajaran digital. Siswa bisa belajar sendiri melalui digital. Guru pun juga bisa belajar. Nah, justru itu guru di samping memiliki buku pokok, buku penunjang, referensi, bisa juga mencari tambahan-tambahan. Ya, jangan sampai terjadi ya pintar siswa daripada guru. Siswanya satu hari itu berapa kali ya membuka handphonenya. Dia mencari pembelajaran. Ya, gurunya tidak pernah. Nah, justru itu kita juga harus belajar. Ya. Jadi kita harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Jangan sampai tidak membuat. Nah, sedangkan pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berasal dari kata belajar yang artinya berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu atau berubah tingkah laku. Nah, itu. Jadi tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan pembelajaran itu adalah proses tahu cara menjadikan seseorang belajar. Nah, ini. Jadi sudah kita bahas ya tentang tadi pengertian pembelajaran, pengertian perencanaan, pengertian sistem, pengertian pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran pada hakikatnya apa? Pembelajaran pada hakikatnya suatu proses komunikasi. Jadi suatu proses komunikasi transaksional. Nah, artinya di sini yang bersifat timbal balik bagi antara guru dengan siswa. Nah, disinilah yang namanya transaksi. Nah, transaksional melakukan transaksi keilmuan. Jadi keilmuan dilakukan transaksi oleh guru atau mentransfer ya, transaksional. Ini kan yang bersifat timbul balik. Maka siswa akan mengerti, akan paham, ya akhlaknya juga berubah. Itu yang namanya pembelajaran. Jadi pembelajaran itu membuat siswa dari tidak mengerti menjadi mengerti. Dari tidak berakhlak menjadi berakhlak. Kalau dulunya siswanya ya tidak melaksanakan sholat, sudah melaksanakan sholat. Jadi siswa jadi terbiasa. Disitulah ya tadi 3 ranah. Yang namanya di situ ada ranah sikap, ranah ya pengetahuan, dan ranah keterampilan. Jadi di sini ya. Jadi pembelajaran pada hakikatnya suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik. Ini yang bersifat timbal balik. Baik antar guru dengan siswa maupun antar siswa dengan siswa yang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Maka itulah yang namanya pembelajaran. Jadi pembelajaran itu untuk memerlukan pemahaman bagaimana siswa itu bisa paham, bisa mengerti
tentu diperlukan sebuah proses. Nanti kita mengukur ya setelah kita menyajikan materi pembelajaran, nanti kita ukur. Ya mengukurnya bagaimana mengukur dengan alat ukur yang namanya dengan alat evaluasi. Melalui alat evaluasi kita bisa mengukur. Ya, kita sudah mengajarkan ya satu kompetensi dasar. Indikator kita buat 5, kemudian evaluasi 5. Kita tanya, ternyata ya siswa yang menguasai. Berarti ini sudah, ya kita sudah bisa mengukur. Jadi ada nanti yang namanya penilaian harian, ada yang namanya adalah ya penilaian akhir semester. Beberapa kali dilaksanakan penilaian akhir semester, ya bukan penilaian akhir semester, beberapa kali dilaksanakan penilaian ya yang namanya penilaian harian, beberapa kali begitu. Dilaksanakan beberapa kali penilaian harian, kemudian UTS ya yang namanya ya adalah penilaian harian, ya PIHA, ya yang namanya PTS ya, penilaian tengah semester, dan pas penilaian akhir semester. Nah gitu. Jadi kalau kita baca di sini, pertama itu perencana itu berasal dari kata rencana, yaitu mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, kita sudah buat. Dari pendapat di atas, maka setiap perencanaan itu minimal harus memiliki 3 unsur. Jadi kalau perencanaan itu minimal memiliki harus 3 unsur. Yang pertama adanya tujuan yang harus dicapai. Kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan. Keempat, implementasi setiap keputusan. Itu. Nah, sekarang pengertian perencanaan sistem pembelajaran. Bagaimana ini? Pengajaran sebagai suatu sistem merupakan suatu pendekatan mengajar yang menekankan pada hubungan sistematik antara berbagai komponen dalam pembelajaran. Maka itu yang namanya perencanaan sistem pembelajaran. Jadi ada hubungan sistematik, mempunyai arti bahwa komponen yang terpadu dalam suatu pembelajaran yang fungsinya saling berhubungan satu sama lain. Itu sudah jelas. Jadi sebelum kita melaksanakan dalam arti mengajar, maka kita harus ada punya perencanaan. Nah, jadi ada perencanaan, persiapan. Nah, ya persiapan tertulis. Nah, kita harus buat persiapan tertulis. Nah, kemudian di sini faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Jadi pembelajaran ini bisa ada yang mempengaruhi. Pertama, faktor guru. Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Kalau gurunya banyak tidak masuk, ya ini berpengaruh terhadap pembelajaran. Ya mungkin siswa banyak tidak mengerti. Siswa banyak belajar sendiri. Ya. Kalau gurunya memang banyak tidak masuk. Justru itu, ya sekarang ini jangan sampai guru itu tidak masuk. Dan kalau guru memang tidak masuk, guru harus bayar, guru harus membuat nanti YouTube, ini pembelajaran, ya apa yang ditinggalkan barangkali ketinggalan guru ini disampaikan. Karena pembelajaran kita sudah melalui digital. Ya ada beberapa kali pertemuan guru tidak masuk, padahal guru ini sudah membuat program tahunan, sudah ada, program semester sudah ada. Tetapi mungkin ada kesibukan sehingga ya Bapak dan Ibu guru ya ada yang tidak masuk, sehingga daya serap kurikulum itu tidak maksimal. Yang kedua, faktor siswa. Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tambahan perkembangan. Itu siswa. Artinya dalam pembelajaran itu ada guru, ada siswa. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadian. Akan tetapi tempo dan irama perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. Jadi anak ini tidak sama. Jadi kemampuannya ada barangkali yang unggul dalam bidang pengetahuannya, unggul dalam bidang keterampilannya, unggul dalam bidang sikapnya. Sikapnya baik, sikap sosialnya baik, sikap
spiritualnya baik. Dia selalu melaksanakan ajaran agama dengan baik. Tetapi pengetahuannya, ini kemampuannya sangat kurang. Ya, ini kemampuan dalam memahami pelajaran. Apalagi sudah yang berhubungan dengan sains dia. Ya lemah dalam memahami pelajaran. Ya, misalnya yang berhubungan kalau pendidikan agama Islam yang berhubungan dengan akidah akhlak. Kalau akidah akhlak itu kan itu berhubungan dengan sikap bagaimana dia mengaplikasikan nilai-nilai akidah akhlak itu, termasuk juga nilai-nilai keimanannya. Yang berhubungan dengan fikih itu adalah pengamalan dari ibadah. Yang berhubungan dengan sejarah kebudayaan Islam ini wawasan tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, selanjutnya yang berhubungan dengan Al-Quran. Dia betul-betul belajar Al-Quran. Jangan sampai siswa tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana? Tidak ada lagi sekarang ya masanya orang itu tidak bisa membaca Al-Quran. Sekarang itu metodenya macam-macam. Ada metode ikra, metode tilawati, macam-macam. Jadi faktor sarana dan prasarana itu juga sangat mendukung peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Nah, ini seperti gedung, ruang kelas, media pembelajarannya. Nah, justru itu sekarang yang dituntut dalam pembelajaran itu bagaimana pembelajaran itu berbasis teknologi modern. Artinya digital, maka itulah yang diharapkan. Jadi tidak ada alasan lagi. Karena sudah kalau internet itu sudah masuk kampung. Jadi di desa-desa orang sudah ada. Jadi steletnya itu sudah ada. Jadi tidak ada alasan. Jadi pembelajaran kita sudah berbasis digital. Jadi ya artinya harus memanfaatkan teknologi modern. Maka itulah yang diharapkan sekarang. Nah, kiranya cukup sampai di sini dulu yang dapat ya saya sampaikan untuk perkuliahan kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.